Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut ke materi dari statistika. Setelah mempelajari tabel distribusi frekuensi, yaitu adalah mengenai ukuran pemusatan data, di mana ukuran pemusatan data itu ada 3 pembahasan yang akan kalian pelajari, yaitu tentang mean, median, dan modus. Langsung saja kita beranjak ke materi yang pertama, yaitu adalah mean atau rata-rata. Jadi, nama lain dari mean itu adalah rata-rata. Nah, bagaimana cara mencari rata-rata? Nah, rata-rata itu bisa kita cari tergantung jenis datanya terlebih dahulu. Datanya harus kita ketahui apakah itu tunggal atau berkelompok. Nah, ketika datanya tunggal, maka untuk mencari rata-ratanya adalah misal ada diketahui data-data pada yaitu X1, X2, X3 sampai Xn sebanyak n data, maka untuk mencari rata-ratanya adalah kita jumlahkan nilai-nilai tadi atau sigma xi, kita bagi dengan n atau banyak datanya. Nah, contohnya adalah hitunglah rata-rata pada data berikut. Ada disediakan data 11, 13, 16, 19, 15, dan 10. Maka untuk mencari rata-ratanya, rata-rata itu disimbolkan dengan X bar. Nah, rumusnya adalah kita jumlahkan data-data yang ada tadi, yaitu 11 tambah 13 tambah 16 tambah 19 tambah 15 tambah 10. Kemudian kita bagi dengan banyak datanya. Nah, itu kita hitung banyak datanya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti kita bagi dengan 6. Kemudian kita jumlah, itu bagian pembilangnya. Ini 1, 4, 10, 19, 24. Nyimpan 2. Berarti 2 tambah 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, berarti 84 bagi 6. 84 bagi 6 ya. Nah, 8 bagi 6 dapat 1, sisa 2. 24 bagi 6 adalah 4. Berarti rata-ratanya kita dapatkan nilainya adalah 14. Seperti itu. Nah, sekarang untuk data yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Sebagai contoh nih, hitung rata-rata pada tabel berikut. Jadi kalau misal disediakan data yang berbentuk tabel distribusi frekuensi tunggal dengan nilai-nilai yang diketahui dan setiap nilainya itu ada frekuensinya, maka harus kita kalikan dulu nih untuk masing-masing frekuensi dan nilainya. Atau F1 kali X1 tambah F2 kali X2 tambah F3 kali X3 dan seterusnya. Kemudian kita bagi dengan banyak data. Banyak data di sini diwakilkan oleh jumlah frekuensinya. Jadi frekuensinya kita jumlahkan. Atau disimbolkan dengan sigma FI/XI per sigma FI. Nah, untuk mempermudah dalam mengerjakannya, kita buat tambahan kolom ya, yaitu kolom FI dikali dengan XI. XI-nya itu adalah nilai, FI-nya itu adalah frekuensi. Masing-masing baris kita hitung, kita kalikan. Yang pertama, 4 kali 3, 12. 5 kali 7, 35. 6 kali 12, 72. 7 kali 11, 77. Dan 8 kali 7, 56. Nah, rumusnya itu kan tadi sigma FI kali XI, otomatis FI XI, sigma itu kan jumlah ya, berarti kita menjumlahkan FI XI-nya di sini. Kita jumlahkan sigma FI XI-nya berapa? Ini kita jumlah ya, 7, 9, 16, 22, nyimpen 2. Berarti ini 3, 6, 13, 20, 25. Berarti sigma FIXI-nya adalah 252. Ya, saya tuliskan. Sigma FIXI per sigma FI. Jadi sigma FIXI-nya adalah 252. Sekarang kita hitung jumlah frekuensinya. Jadi ini ya, frekuensinya kita hitung jumlahnya. Kita dapatkan sigma FI-nya sama dengan 3 tambah 7, 10, tambah 12, 22, tambah 11, 33, ditambah 7, 40. Berarti di sini 40. Nah, 252 bagi 40. Kita bagi 4 ya, coba. 25 bagi 4 dapat 6, sisa 1, 12 bagi 6, 2. 40 bagi 4, 10. Berarti 62 per 10 itu 6,2. Jadi rata-rata dari data tersebut adalah 6,2.
Itu ketika data disediakan atau disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal. Nah, lalu bagaimana kalau data disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok? Nah, ini pada bentuk yang ketiga ya. Untuk rumus sama dengan bentuk yang kedua tadi, kita gunakan X bar sama dengan sigma FIXI. Jadi ini namanya X bar ya. Yang X ada bentuk topinya di sini, itu namanya adalah X bar. Ini dirumuskan dengan sigma FIXI per sigma FI. Nah, sebagai contoh, hitunglah rata-rata data tinggi badan siswa kelas XH 10H yang disajikan dalam tabel berikut. Nah, kalau di sini kan data tersaji dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Berkelompok itu maksudnya adalah untuk nilainya itu disediakan dalam bentuk interval. Nah, lalu bagaimana ketika kita mau mencari sigma FIXI-nya? FI-nya kan sudah ada frekuensi ya. Nah, XI-nya bagaimana? Nah, jadi di sini tinggi itu bukan XI-nya ya, ini bukan XI-nya. Karena ini masih tersaji dalam bentuk interval. Jadi untuk mencari XI-nya, kita buat tambahan kolom. Nah, XI itu pada data tabel distribusi frekuensi berkelompok adalah merupakan titik tengahnya. Kemarin bagaimana cara mencari titik tengah untuk masing-masing kelas? Titik tengah masing-masing kelas di sini ya. Titik tengah masing-masing kelas itu didapatkan dari batas bawah ditambah dengan batas atas dibagi 2. Nah, pada kelas pertama batas bawahnya adalah 140, batas atasnya 144. Berarti 140 ditambah 144 dibagi 2. Hasilnya adalah 284 bagi 2 sama dengan 142. Berarti XI atau titik tengah dari kelas pertama adalah 142. Nah, lalu untuk mencari titik tengah dari kelas berikutnya itu sebenarnya tidak perlu kalian hitung satu-satu. Jadi kalau misal kalian udah dapatkan titik tengah dari salah satu kelas atau kelas pertama, untuk menentukan titik tengah dari kelas-kelas selanjutnya tinggal kita tambah dengan panjang kelasnya. Nah, panjang kelas itu didapatkan dari ini. Kita hitung dari 140 sampai 144 itu ada berapa data? Ada 5 data kan? Berarti nanti dari titik tengah kelas pertama ke titik tengah kelas kedua kita tambahkan dengan 5. Berarti ini nanti adalah 147, ini 152, 157, 162, 167 dan 172. Nah, kalau XI-nya atau titik tengahnya sudah, baru kita kalikan FI dengan XI. Ini FI dengan XI ya, FI kali XI. Kita kalikan 142 kali 2, 284. Kemudian 147 kali 4, berapa itu? Hasilnya adalah 588. Kemudian 152 kali 10 berarti 1520. Kemudian 157 dikali dengan 14. Hasilnya adalah 2198. Kemudian 162 dikali dengan 12 yaitu 1944. Kemudian 167 dikali dengan 5, 835. Dan yang terakhir 172 dikali 3 yaitu 516. Nah, ini kita hitung jumlahnya sigma FIXI-nya 78.885. Lalu sigma F-nya itu sama dengan 2 tambah 4, 6, 16, 30, 42, 47, 50 ya. Berarti X barnya itu kan sigma FIXI per sigma FI sama dengan 7.885 dibagi 50. Hasilnya adalah 157,7. Itu rata-ratanya. Sebenarnya ini angkanya terlalu besar ya kalau kita menggunakan rumus ini, sigma FIXI per sigma FI. Nah, sebenarnya ada cara lain untuk menentukan rata-rata dari suatu data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok yang angkanya besar, yaitu kalian bisa menggunakan rataan sementara atau coding. Nah, kalau kalian ingin mempelajari lebih lanjut, kalian bisa coba cari referensi di channel YouTube yang lain atau di internet. Itu
bagaimana cara mencari rata-rata pada tabel distribusi frekuensi berkelompok yang angkanya besar. Itu akan lebih simpel nantinya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu modus. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Nah, modus itu juga berlaku pada data tunggal. Oke, jadi kita data ya, yang nilainya 4 itu banyaknya ada 3 data. Kemudian yang 5 itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Berarti yang nilainya 5 itu ada 6 data. Terus yang 6 ada 1, 2, 3 aja. 6 itu ada 3 data. Kemudian 7 ya, 7 itu ada 1, 2, 3. Ada 3 data. Kemudian 8, 1, 2, 3. Ada 3 data juga. Kemudian, oh ini 3 nih ya, 3 ada 1, 2. Berarti 3 ada 2 data. Datum ya. Jadi modusnya itu yang sering paling banyak muncul, yaitu 5. Sehingga modus dari data tersebut adalah 5. Jadi modus dari data tersebut adalah 5. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke muncul modus pada data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berkelompok. Nah, untuk mencari modus pada data berkelompok, kita gunakan rumus ini. MO itu sama dengan TB ditambah D1 per D1 tambah D2 kali P. Jadi, keterangannya MO di sini adalah simbol dari modus, kemudian TB itu adalah tepi bawah kelas modus, D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, per D1 ditambah D2. D2 itu adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kemudian PP itu adalah panjang kelas. Sebagai contoh di sini disediakan tabel distribusi frekuensi berkelompok, diminta untuk menentukan modusnya. Jadi kita tentukan dulu ya, kelas modusnya itu ada di mana. Nah, kelas modus itu adalah kelas di mana frekuensinya terbanyak. Nah, terbanyak kan ada di sini nih. Berarti ini kelas modusnya. Kemudian setelah kita tentukan kelas modusnya, kita tentukan D1-nya. D1 itu tadi adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti D1 itu sama dengan 14 kurangi 12, sama dengan 2. Kemudian D2 itu selisih kelas frekuensi kelas modus dengan kelas setelahnya. Berarti D2 itu sama dengan 14 dikurangi 7. Hasilnya adalah 7. Nah, kalau sudah, kita masuk ke rumus modus ya. Modus adalah tepi bawah kelas modus ditambah dengan D1 per D1 tambah D2 dikali panjang kelas. Tepi bawah kelas modusnya ada di sini tadi. Tepi bawah didapatkan dari batas bawah dikurangi dengan 0,5. Berarti 60 kurangi 0,5 adalah 59,5. Ditambah D1-nya tadi adalah 2. Per 2 plus D2 nya 7 dikali panjang kelas. Panjang kelas adalah dari 50 ke 54 itu ada berapa data? Ada 5 data ya, jadi panjang kelasnya 5. Sama dengan 59,5 ditambah 2 per 9 kali 5. Sama dengan 59,5 ditambah 2 kali 5, 10 per 9. Nah, kita hitung dulu tuh 10 per 9 berapa? 59,5 ditambah, kita hitung ya, 10 bagi 9 dapat 1, 9, 1, 10, 1,11. Jadi kita hitung 59,5 ditambah 1,11. Ini 1606. Berarti hasilnya adalah 60,61. Itu adalah modusnya. Oke, untuk selanjutnya adalah median. Median itu adalah nilai tengah. Jadi median juga berlaku untuk data yang berjenis tunggal dan berkelompok. Untuk median data tunggal itu juga terbagi menjadi 2,
yaitu data tunggal yang banyak datumnya genap dan banyak datumnya ganjil. Nah, untuk banyak data yang ganjil, kita gunakan rumus median sama dengan data ke setengah kali n plus 1, dengan n-nya adalah banyak data. Kemudian untuk banyak data yang genap, medianya itu sama dengan setengah dikali data ke setengah n ditambah data ke setengah n ditambah 1. Nah, untuk lebih jelasnya coba perhatikan contoh. Nah, syarat dari ketika kita ingin mencari nilai median dari sebuah data, itu datanya harus terurut terlebih dahulu. Datanya urut dari nilai terkecil ke nilai terbesar. Coba perhatikan untuk soal yang A, di situ kan datanya masih acak ya, dan belum urut juga. Jadi harus kita urutkan terlebih dahulu dari yang terkecil ke terbesar. Di sini nilai terkecilnya ada 2, kemudian 3, kemudian 4-nya ada 2 ya. 2, 3, 4, kemudian 5-nya ada 2, 5, 6-nya ada 2, kemudian 7-nya ada 3, 1, 2, 3, 8-nya ada 2. Dan 9-nya ada 2. Nah, kita hitung banyak datanya ini genap atau ganjil. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, ternyata 15, berarti banyak datanya ganjil, sehingga kita pakai rumus ini yang pertama. Untuk mencari medianya itu sama dengan data ke setengah dikali n. N itu tadi adalah banyak data. Berarti data ke setengah dikali n plus 1 ya maksud saya. Berarti setengah dikali 15 plus 1 berarti sama dengan data ke setengah dikali 16 sama dengan data ke 8. Nah, ini belum hasil ya, hasilnya itu bukan 8, melainkan ini tuh hanya letak data yang mencerminkan mediannya. Nah, tinggal kita cari data ke-8 itu ditempati oleh nilai berapa, yang mana hasil itu nanti merupakan mediannya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, berarti ini 6 ini adalah nilai dari mediannya. Dan perlu kalian ketahui bahwa median ini membagi data menjadi dua bagian yang sama banyak. Jadi nanti ketika kalian hitung banyaknya data yang berada di sebelah kiri median dengan data yang berada di sebelah kanan median, itu banyaknya sama. Nah, berarti ini hasil atau median dari data tersebut adalah data ke-8, di mana data ke-8 ditempati oleh nilai 6. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal yang B. Di situ juga harus kita urutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil ke terbesar. Terkecilnya ada 24, berarti ini 24-nya ada 2 data. Kemudian 25 ada 1, 26 ada 1, 27 ada 1. 25, 26, 27. Kemudian 28-nya ada 3, 1, 2, 3. 28, 28, 28, sisanya 29 dan 30. Kita hitung banyak datanya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 berarti datanya genap, sehingga kita pakai ini. Nah, untuk mencari mediannya. Jadi median itu adalah setengah kali data ke. Di sini kan setengah n ya. Di sini setengah n, jadi langsung saja kita tulis n-nya tadi adalah 10 ditambah data ke setengah n tambah 1. Berarti data ke setengah kali 10 ditambah 1. Nah, sama dengan setengah kali data ke setengah dari 10, berarti data ke 5 ditambah data ke setengah kali 10, 5 tambah 1, 6. Berarti data ke-5 ditambah data ke-6. Data ke-5-nya yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 27. Kemudian data ke-6-nya adalah 28. Berarti kita kalikan setengah dengan 27 ditambah 28. Sama dengan setengah 27 tambah 28 itu adalah 55. Jadi hasilnya adalah 27,5. Itu mediannya. Seperti itu. Atau kalau kalian lebih mudah pakai cara seperti di SMP, memakai cara-cara seperti juga boleh. Ini kan dicoret ya.
Ini juga, kemudian ini, dan ini, kemudian 27 dan 28. Berarti mediannya itu berada di tengah-tengah dari 27 dan 28. Jadi untuk mencari mediannya adalah kita jumlahkan data yang dekat dengan garis batas tadi. 27 tambah 28 dibagi dengan 2, hasilnya kan sama saja. Jadi ini 55 bagi 2 sama dengan 27,5. Sama ya. Oke, sekarang kita lanjut ke median pada data berkelompok. Nah, median pada data berkelompok kita gunakan rumus ini. Jadi median itu sama dengan tepi bawah ditambah setengah kali sigma F. Sigma F itu adalah total dari data atau frekuensi. Kemudian dikurangi dengan FKI. FKI itu adalah frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Kemudian dibagi dengan F. F itu adalah frekuensi kelas median, kemudian dikali dengan P, di mana P itu adalah panjang kelas. Ini ya keterangan lebih lanjutnya. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung ke pembahasan dari contoh. Di sini disediakan tabel distribusi frekuensi berkelompok. Diminta untuk menentukan nilai mediannya. Nah, sebelum kita masuk ke nilai median, langkah pertama adalah kita tentukan dulu letak kelas mediannya. Bagaimana caranya? Nah, untuk menentukan letak kelas median, kita harus tentukan dulu. Nah, untuk lebih mempermudah dalam pengerjaan penentuan median, alangkah lebih baiknya kita tambahkan kolom, yaitu kolom frekuensi kumulatif. Nah, untuk menentukan kolom frekuensi kumulatif, silahkan kalian bisa ingat-ingat kembali materi awal sekali ya dalam kita ketika membahas statistika. Yaitu ini 4, kemudian kita tambahkan 4 tambah 8 itu 12, 12 tambah 15 27, 27 tambah 10 37, 37 tambah 7 adalah 42, dan 42 tambah 4 adalah 46. Kalau kita sudah tentukan frekuensi kumulatifnya, baru kita tentukan letak kelas median. Itu didapatkan dengan cara kita kalikan setengah, karena median itu kan berada di tengah-tengah data. Setengah dikali dengan total frekuensinya. Total frekuensinya itu sudah kita dapatkan ketika kita mencari frekuensi kumulatif ini. Nah, jumlahnya adalah 46. Berarti setengah dari 46 sama dengan 23. 23 berada di kelas keberapa? Kita melihatnya dari frekuensi kumulatif. Data ke-23. Oke, karena di sini data ke-27 data kelas ketiga itu datanya sampai data ke-27, maka letak kelas median itu berada di kelas ketiga. Nah, kita beri tanda supaya tidak lupa. Ini median ya. Median. Nah, berarti kalau sudah kita bisa gunakan langsung rumus median. Median sama dengan tepi bawah kelas median dikali setengah tambah setengah kali sigma F. Min frekuensi kumulatif sebelum kelas median dibagi dengan frekuensi kelas median dikali dengan P. Tepi bawah kelas median didapatkan dari batas bawah dari kelas median ini dikurangi dengan 0,5. Berarti 55 kurangi 0,5 itu 54,5. Ditambah dengan setengah kali sigma F. Sigma F-nya tadi adalah 46. Dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas median. Berarti kita kan patokannya atau fokusnya ke frekuensi kumulatif. Nah, ada di kolom ketiga. Frekuensi kumulatif kelas medianya kan di sini nih, 27. Nah, yang sebelumnya berarti kita pakainya adalah 12. FKI kita substitusi dengan 12. Per frekuensi kelas median. F ya, berarti kita fokusnya ke kolom frekuensi. Pada kelas median. Nah, kelas mediannya kan ini. Berarti frekuensinya adalah 15. Kemudian panjang kelas, kita hitung banyak data, pada masing-masing kelas itu ada berapa, misal pada kelas pertama 45 sampai 49 itu ada berapa data. Nah, coba kalian hitung, ternyata ada 5 data. Nah, masing-masing simbol pada rumus median telah kita isi dengan angka, tinggal kita hitung saja ya hasilnya. Yang kita hitung adalah bagian perkalian terlebih dahulu, perkalian dan pembagian. Setengah kali 46 itu 23, dikurangi dengan 12 per 15 kali 5. Di sini boleh kita sederhanakan 5 dengan 15. Nah, didapatkan hasil 54,5 ditambah 23 kurangi 12 adalah 11. 11 dibagi 3. Kita hitung.
kita jadikan menjadi bentuk desimal. 11 dibagi 3 dapat 3, 9 sisa 2, 3 koma ya, 26, 18, 2 berarti 3,66, 666 dan seterusnya kita bulatkan jadi 3,67. Ini 3,67. Nah, kita jumlahkan 54,5 dengan 36,7. 54,5 ditambah 3,67. Di sini 7, 1, ini 8, ini 5. Berarti medianya adalah 58,17. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Semoga kalian semua paham. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.